Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kita di sini akan membahas tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memahami lebih lanjut, kita harus mengetahui konsep dan urgensi demokrasi. Apa sih sebenarnya demokrasi itu? Kalau dari saya, demokrasi itu di mana semua warganya itu punya hak buat ngasih pendapat. Jadi yang selalu berhubungan antara pemerintah dengan rakyat-rakyatnya. Rakyat. Ya. Jadi pemerintah ini nggak kerja sendiri. Jadi rakyat terjun ya istilahnya ya, Tih. Ikut berpendapat gitulah. Jadi rakyat diajak untuk menata negaranya juga. Termasuk hak dari rakyatnya juga kan, mau nyampein aspirasinya. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan di mana seluruh rakyatnya memiliki hak yang setara. Jadi sama-sama semuanya. Yang lain ada yang punya pendapat lain? Lanjutin omongan si Martin tadi ya, yang memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup rakyatnya. Lanjut. Dari saya Mario Alessandro, dari saya demokrasi itu terbagi dua, ada demokrasi langsung dan perwakilan. Pada demokrasi langsung itu setiap rakyat memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Kalau yang perwakilan, sistem demokrasi perwakilan surat pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan. Demikian. Oke, itu dari Mario ya. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut aja. Menurut USIS tahun 1995 mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau soko guru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Menurut Sanusi 2006, adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Indonesia, demokrasi yang tidak dimiliki oleh pilar demokrasi universal di atas dan hanya dimiliki Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 1. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. 2. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. 3. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam UUD 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Yang kelima, praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Yang keenam, sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Sejarah demokrasi di Indonesia, masa Republik Indonesia 1, 1945 sampai 1949, yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Masa Republik Indonesia 2, 1959 sampai dengan 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional, yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa. Nah, masa Republik Indonesia yang ketiga yaitu di masa 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Masa Republik Indonesia yang keempat yaitu 1998 sampai dengan sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia yang ketiga. Nah, dari hasil presentasi sama yang kita udah jelasin tadi, kita bahas semua, menurut kalian tuh demokrasi di Indonesia tuh kayak gimana sih menurut pandangan kalian? Saya Muhammad Fadila ya. Menurut saya demokrasi di Indonesia tuh ya masih kurang ya. Kemarin aja demo di Indonesia pemerintahnya aja pada nganggepin, maksudnya pada menjauh, terus nggak ada respon pula. Udah gitu sekarang apa-apa main di sah-sahkan aja, jam 12 malam ngetok palu. Terus iya kan katanya demokrasi ya. Kok iya, kayak gitu? makanya suara rakyat sekarang mulai tidak dengar. Jadi masih belum maksimal lah ya. Iya, keadilan. Ya, gini, Masih belum untuk rakyat, dari rakyat Pemerintah ke tuh- rakyat. Jadi Itu masih belum nggak ada. belum Ada menunjukkan pemerintahan dari arti pemerintah demokrasi untuk pemerintah. belum menunjukkan Jadi arti itu demokrasi masyarakat itu. belum paham apa itu arti demokrasi sebenarnya. Jadi belum terbukti kalau kita itu demokrasi, belum terbukti. Iya, pemerintah kita masih kurang memperhatikan apa pentingnya itu demokrasi. Ada lagi yang mau nambahin tentang pemerintahan serta demokrasi di Indonesia? Gimana tanggapannya? Ya, saya melanjutkan dari argumentasi Muhammad Fahmi Fadilah. Kalau demokrasi menurut saya itu di Indonesia belum terpenuhi secara spesifik ataupun maksimal. Kenapa? Karena yang saya lihat seperti contohnya pemilihan umum, pilihan presiden atau pilihan yang ada di Indonesia. Dikarenakan ada masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih kandidat atau mungkin mempunyai pikiran sendiri dengan cara pikir sendiri seperti tidak percaya atau kandidatnya atau mempunyai alasan tersendiri. Itu menurut saya. Jadi belum percaya sama kandidat-kandidat yang dari pemerintahnya itu ya? Masih Iya. banyak yang kalau golput ini ya. sih, kalau menurut saya sih gini, jadi tuh rakyatnya yang kurang memahami gitu, nggak mencari informasi tentang kan. Jadi kurang tahu seluk-beluk dari Nah, si iya. kandidat yang mau maju ke Bukannya nggak percaya, pemerintahan. cuma dia nggak tahu gitu. Iya, Menurut sehingga saya itu karena emang telanjur kecewa rakyatnya, kan mungkin dia sebelumnya kan pernah milih calon ini, cuma dia nggak Janji. nempatin janji-janjinya, iya gitu. Bukan belum ditepati kali, bukan nggak nempatin. Kan masa jabatan kan Iya, Apa? benar kan.
dikit. Tapi seharusnya Dikit. mungkin setiap kandidat harus ngemaksimalin jabatannya mereka kan. Iya. Iya, dengan janji-janji mereka. Walaupun mereka Far. udah berjanji. Nah iya kita tuh sebagai rakyat harus dukung juga. Ya, jadi kita sebagai rakyat harus bisa kooperatif sama orang-orang yang kita Masalahnya pilih, tuh. siapapun itu yang kepilih kan. Iya, Iya, dukung iya. apapun keputusannya, visi misinya. Cuma kalau udah dipilih taunya korupsi gimana? Ya itu Ya, urusan udah. sama Allah. Itu masalah Iya, dia. iya. Kenapa lu Masalah yang dia. ini? Itu masalah dia. Bukan kita lagi itu mah. Oke. Tapi mereka melakukan janji-janji hanya untuk Kan dipilih mereka udah oleh janji, masyarakat. udah disumpah. Mereka melanggar, mereka kena berdosa. Kita hanya tinggal besoknya Tapi jangan kan- milih dia udah. Tapi tidak Kawan. dekat. Kewajiban kita kan cuma milih siapa kandidatnya agar Iya. biar kita nggak golput. Berarti sisanya kalau mereka korupsi atau apa itu di luar tanggung jawab kita. Betul. Mungkin solusinya gini kali. Pemimpin yang berikutnya itu jangan mencontoh pemimpin yang sebelumnya begitu. Cuma ya mau gimana kan itu kan pola pikir mereka sendiri, kita nggak bisa. Nah iya sih. Jadi kesimpulannya Kalau ada yang yakin, mau, Kalau pemimpin tuh jangan dilihat dari kata-katanya doang. tapi kita harus melihat mencari dari tahu seluk-beluknya tindakannya. juga ya. Iya. Tindakan dan terus saja. Jangan asal pilih. Kalau misalnya ada pemilihan harus tahu backgroundnya dia gimana, kinerjanya dia gimana buat rakyat. Kitanya juga harus cari info lah. Ya, sekian. Oke. Makasih kawan-kawan. yang Ditutup udah- diskusinya. Sekian presentasi dan diskusi dari kami, kelompok 2. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga semua yang disampaikan bisa menjadi ilmu buat kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.